Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillati wassalatu wassalamu ala asrofil amya'il wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Kepala Madrasah alias Negeri Karanganyar yang saya hormati, Bapak Ibu Guru beserta staf karyawan yang saya hormati, beserta rekan-rekan semuanya yang saya cintai, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Sebelumnya marilah bersama-sama yang pertama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah menimpakan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita masih diberi nafas sampai saat ini, masih diberikan karunia-Nya sampai saat ini. Alhamdulillah. Yang kedua, tak lupa sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana telah membawa kita dari zaman jahiliyah kepada zaman yang terang benderang seperti saat ini. Alhamdulillah. Sebelum saya melanjutkan pembicaraan, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu Guru, kepada rekan-rekan semua yang telah memberi kesempatan kepada saya, yang telah memberikan waktunya kepada saya untuk berbicara di sini. Subhanallah, alhamdulillah, suatu kebanggaan bagi diri saya yang mana telah diberi kesempatan untuk bersua dengan kalian semua, dengan Bapak Ibu Guru, dengan rekan-rekan semuanya. Saya sangat berbahagia, jujur. Alhamdulillah. Sebelum saya melanjutkannya lagi, perkenalkan dulu ya. Biasanya tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Suprapti. Saya dari keluarga Bapak Witowiono dan Ibu Sutiem. Saya dari keempat bersaudara dan saya anak keempat. Saya alumni Madrasah Alia Negeri Karanganyar tahun 2006. Dulu saya di IPS 4. Dan saat ini saya bekerja di Hong Kong, di negeri tirai bambu, negeri Jackie Chan ya. Alhamdulillah. Boleh ya saya berbicara pengalaman saya, bagaimana perjalanan saya sampai bisa di Hong Kong ini. Iya, dulu setelah lulus dari Madrasah Alia Negeri Karanganyar, saya mempunyai impian untuk melanjutkan kuliah saya. Tetapi juga bagaimana saya bisa membiayai kuliah saya sendiri tanpa meminta kepada kedua orang tua saya. Waktu itu setelah lulus dari madrasah, saya bekerja selama 1 tahun di Indonesia, tetapi Allah belum memberikan izin kepada saya untuk melanjutkan kuliah saya, dan saya mempunyai niat waktu itu untuk pergi ke luar negeri. Bagaimana saya bisa menabung uang yang banyak ya untuk melanjutkan kuliah saya. Dan sempat juga tidak diizinkan sama kedua orang tua saya sampai 3 kali. Akhirnya saya berbicara baik-baik kepada orang tua bahwa saya mempunyai niat dan impian yang tinggi. Kemudian 4 kali saya izin, waktu itu baru diizinkan. Dan sebelum proses ke luar negeri, saya tinggal di PT di sebuah asrama, dan cukup lama juga, selama 6 bulan saya di asrama. Tetapi saya tidak bersedih ya, saya ingin, karena cita-cita dan semangat saya sudah bulat, saya mempunyai impian. Jadi di PT itu bagaimana saya belajar kedewasaan, saya belajar tidak tergantung lagi, saya mulai belajar tidak tergantung lagi dari orang tua. Dan selama proses di PT belajar bahasa itu, alhamdulillah selama 6 bulan saya terbang ke Hong Kong. Dan sampai di Hong Kong ternyata juga tidak semudah lagi apa yang saya bayangkan, tidak semudah lagi ya. Saya sampai di Hong Kong, waktu itu pas pertama kali saya di Hong Kong, musim dingin, bertepatan dengan musim dingin, sedangkan di Indonesia biar musim panas. Jadi waktu itu saya harus adaptasi dengan musim, adaptasi bertemu dengan orang-orang baru, adaptasi bahasa, adaptasi di negara orang. Dan alhamdulillah sesuatu perjalanan yang sangat menyenangkan, suka duka juga ada.
dan tidak semudah lagi apa yang saya bayangkan ketika saya memulai bekerja, dan pekerjaan saya yang pertama kali di bos yang pertama. Waktu itu saya tidak finish. Mungkin Allah juga menguji kesabaran saya. Saya yakin sebelum sukses, dimana pasti terjadi kegagalan dulu agar kita lebih memaknai apa arti sebuah kegagalan. Dan waktu itu saya selalu berprasangka baik kepada Allah bahwa mungkin saya belum kuat, atau mungkin saya masih, dengan beberapa kegagalan yang diberikan kepada saya itu, saya bisa menjadi lebih tegar. Dan alhamdulillah waktu itu saya sempat juga ya di Makau selama 4 bulan sambil menunggu proses untuk pos yang kedua. Saya tidak pulang ke Indonesia karena saya ingin membuktikan kepada kedua orang tua saya bahwa saya bisa, bahwa saya tidak ingin pulang sebelum saya meraih apa yang saya inginkan. Waktu itu memang semangat dan tekad saya sudah bulat. Dan selama 4 bulan di Makau, alhamdulillah saya mendapatkan bos saya yang kedua alhamdulillah baik, dan lebih baik saya mendapatkan hak-hak saya di sini seperti libur hari Minggu. Dan selama 1 tahun lebih di tempat bekerja saya, mulai saat itu saya ingin mengambil dan melanjutkan kuliah saya, dan saya mencari-cari informasi tentang kuliah dengan jurusan. Waktu itu saya ingin melanjutkan di bidang sastra. Sebenarnya saya sejak dari kecil suka di bidang sastra, dan kebetulan waktu itu yang ada di hari Minggu itu hanya jurusan bisnis dan manajemen, yaitu jurusan entrepreneur. Berhubungan dengan waktu bekerja saya yang tidak memungkinkan saya berkuliah di hari biasa, karena setiap hari Senin sampai Sabtu saya harus bekerja dan saya hanya mempunyai kesempatan di hari Minggu. Mungkin itu adalah yang terbaik yang Allah berikan buat saya. Waktu itu saya berdoa memohon kepada Allah mana yang terbaik buat saya, dan waktu itu saya sudah bertekad saya mengambil jurusan mata kuliah itu. Dan alhamdulillah itu saya menganggapnya sebuah tantangan, yaitu sebuah tantangan yang mana kita harus berani mengambilnya. Dan saya mengambil jurusan itu walaupun awalnya tidak sesuai dengan minat saya, tetapi sedikit demi sedikit saya mulai masuk di jurusan bisnis dan manajemen. Alhamdulillah saya bisa, dan saya bisa mengikuti pelajaran dengan baik juga, walaupun di sela-sela saya harus bisa membagi waktu antara bekerja dengan kuliah, karena bekerja saya sampai larut malam ya, tidak sampai sore atau gimana, bekerja sampai larut malam. Dan alhamdulillah saya masih diberi kesempatan untuk melanjutkan kuliah saya di hari Minggu. Jadi sesuatu perjalanan yang sangat menyenangkan, yang sangat memberi kita motivasi. Dan ternyata Allah tidak pernah tidur. Apa yang saya inginkan, apa yang saya cita-citakan, saya ingin melanjutkan di bidang sastra, walaupun Allah belum memberikan saya izin untuk berkuliah di jurusan sastra. Di pertengahan 2012, sekitar bulan Mei, saya bertemu dengan salah satu rekan melalui jaringan sosial, yaitu di Facebook ya. Beliau adalah seorang penulis, dan alhamdulillah juga saat itu di Hong Kong juga menghadirkan seminar-seminar tentang kepenulisan. Saya selalu mengikuti acara-acara seminar itu, dan alhamdulillah melalui jejaring Facebook itu juga mereka menerima saya. Mereka menerima saya untuk bergabung dengan mereka, untuk belajar bersama-sama dengan mereka. Dan alhamdulillah di akhir bulan Mei, setelah 1 bulan saya mulai menekuni di bidang sastra itu, pertama kali saya bisa menerbitkan antologi saya yang pertama kali. Alhamdulillah, subhanallah, suatu kebahagiaan buat saya. Allah ternyata tidak pernah tidur. Di sisi lain saya bisa melanjutkan kuliah saya. Allah juga mewujudkan apa impian saya.
untuk belajar di bidang sastra. Subhanallah, alhamdulillah. Yang saya tingkatkan dalam diri saya yaitu adalah semangat dan tekad. Saya mempunyai impian, jadi saya harus terus berjuang. Saya harus berani mewujudkan impian-impian saya itu. Dan saya yakin Allah tidak pernah tidur. Apapun yang kita impikan, insya Allah, dan saya yakin pasti Allah akan mengabulkan. Jikalaupun tidak dikabulkan, Allah akan memberikan apa yang terbaik bagi diri kita. Rekan-rekan, Bapak Ibu Guru, rekan-rekanku semua, pesan dari saya, bermimpilah, jangan pernah takut untuk bermimpi. Bermimpilah sesuka hati kita, selama mimpi itu tetap di jalur yang positif. Seringkali kata mustahil memiliki makna yang relatif. Seperti saat itu pergi ke negara lain, pergi ke luar negeri adalah hal yang mustahil bagi kedua orang tua saya. Sebelum akhirnya saya bisa membuktikan bahwa saya bisa. Dan kuliah di luar negeri juga mungkin untuk sebagian masyarakat kita merupakan hal yang sangat mustahil. Bagaimana juga bisa kuliah dan bekerja. Kuliah sambil bekerja mungkin adalah hal yang mustahil bagi sebagian masyarakat. Rekan-rekanku semua, bermimpilah. Karena mimpi akan menentukan masa depan kita. Mimpi juga akan menentukan bangsa apa kita menjadi kelak. Siapa lagi kalau bukan kita yang menjadi penerus bangsa? Siapa lagi kalau bukan kita yang mewujudkan mimpi-mimpi kita? Mimpi akan menuntun doa-doa kita. Mimpi juga akan menuntun langkah kita, memecut usaha kita untuk terus berjuang mewujudkan impian-impian kita. Dan mimpi akan melemparkan kita semua melayang terbang menggapai bintang yang berkilauan. Yakinlah, bermimpilah, jangan pernah takut untuk bermimpi. Saya yakin saya bisa, pasti kalian semua juga bisa. Sebelum saya mengakhiri pembicaraan saya mempunyai moto apa yang selama ini menjadi pelecut bagi diri saya, yang selalu memberi semangat pada diri saya, yaitu siapa yang bersungguh-sungguh dia yang akan berhasil. Manjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh dia yang akan berhasil. Jadi mulai saat ini visualisasikan misi, visi dan misi kita. Satukan visi dan misi kita, visualisasikan diri kita. Mulai dari sekarang, mimpi apa yang ada dalam diri kita segera kita rencanakan mulai dari sekarang agar dan jangan pernah takut. Baiklah, sebelum saya mengakhiri, kita mengucapkan moto saya ya. Saya ingin mengajak kalian bersama-sama untuk mengucapkan moto saya, yaitu manjada wajada selama 3 kali. Baiklah, 1, 2, 3. Manjada wajada, manjada wajada, manjada wajada. Ya, alhamdulillah, terima kasih Bapak Ibu Guru, dan terima kasih rekan-rekan semua. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.